Halo guys, kembali lagi di channel gue Rangka Himantama. Di video kali ini karena kebetulan gue dapat tugas menunjukkan dari sekolah, yaitu memaparkan tentang bulu tangkis atau badminton. Nah, for information nih, bulu tangkis atau badminton merupakan salah satu dari permainan bola kecil. Nah, diantaranya adalah bulu tangkis atau badminton. Selain itu ada tenis meja, dan lain-lainnya. Nah, di video kali ini gue akan menjelaskan tentang bulu tangkis dan badminton secara lengkap, dimulai dari pengertian, sejarah, kemudian teknik-tekniknya, peraturannya, kemudian yang terakhir ada lembaga-lembaganya, dan pokoknya lengkap, semuanya lengkap ada di sini. Nah, kebetulan PS, ada kurang kecuali nih, karena kebetulan gue menulis panjang lebar, jadi gue jelaskan secara singkat saja ya. Kita mulai pengertian dulu. Nah, bulu tangkis atau dikenal dengan badminton merupakan salah satu olahraga yang memainkan raket, yang mana dimainkan 2 orang atau pemain tunggal dan 2 pasangan untuk pemain ganda. Nah, kata bulu tangkis ini ada dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Kata bulu sendiri tidak berujung dari bentuk kok atau shuttlecock yang terbuat dari bahan dasar bulu langsa. Sementara tangkis diambil dari kata dasar menangkis, sehingga dapat kita simpulkan bahwa bulu tangkis merupakan suatu permainan dengan cara menangkis gerakan dari shuttlecock atau bulu tersebut. Tujuan permainan bulu tangkis adalah yaitu mengembangkan poin hingga mencapai 21. Nah, pemain yang mampu mencapai poin hingga 21 terlebih dahulu berarti dia memenangkan permainan. Nah, peraturan bulu tangkis sendiri sesuai dengan peraturan adalah IBF, alias International Badminton Federation. Ya, kebetulan gue juga sih. Nah, sekarang kita ke sejarahnya. Oke. Nah, jadi olahraga bulu tangkis ini berkembang sekitar 200 tahun lalu di Mesir kuno, guys. Nah, sebenarnya permainan bulu tangkis ini berbahasa di Tionghoa, guys, yang dimana cara mereka menggunakan bola namun tidak menggunakan raket. Nah, tujuan anak moyangnya ini namanya Jianzi nih. Tujuan pemain Jianzi ini adalah pemain harus mampu meletakkan bola sama mungkin tidak menyentuh tanah. Kebetulan sekali nih. Permainan kotak ini juga berkembang, guys. Ini pada saat pertengahan, dimainkan oleh anak-anak di Battledores atau shuttlecocks. Shuttlecock ini adalah bola yang kita gunakan di zaman sekarang nih. Nah, kemudian di sini dijelaskan ada perkembangan guys, yang dimulai dari Jepang, Tiongkok, Siam. Nah, kemudian penemuan ini dilakukan oleh seorang petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19. Saat mereka sedang menambah peralatan cahaya elektronik dan dimainkan secara bersamaan. Nah, kemudian kita ke teknik bulu tangkis. Teknik bulu tangkis ini merupakan teknik. Nah, kita harus perhatikan teknik ini agar kita tidak salah dalam mainnya. Oke nih guys, dan kita ke forehand. Nah, caranya bisa dijelaskan dalam berikut ini. Nah, kalau untuk cara memprosesnya begini guys. Kebetulan gue enaknya pakai tangan kanan ya. Di sini kan dijelaskan pakai tangan kiri. Kemudian ada backhand. Nah, sama juga caranya, tapi geser V bagiannya ke arah bagian V-nya ke arah dalam. Nah, cukup mengangkat yang lebar. Nah, kedua ada footwork. Nah, footwork ini sendiri yaitu menggunakan tubuh supaya badan menjadi efektif, sehingga kemudian dilakukan saat tepat. Kemudian hitting position.
Posisi yang melakukan preparation. Nah, ada beberapa hal perhatikan nih. Ada overhead, kemudian cara untuk overhead, posisi badan yang net, kaki kanan atau belakang kiri, pada waktu memukul bola, semakin benar menekan menuju kaki, kemudian posisi badan yang pukul. Ini bukan underheadnya, caranya seperti ini. Ini ada service. Kemudian ada service merupakan satu pukulan pertama kali pada bulu tangkis, atau semuanya, atau servis ini bisa dibilang sebagai pukulan awalnya bulu tangkis. Nah, kita lanjut nih guys. Ada beberapa servis nih. Ada servis forehand. Cara seperti ini guys. Nah, kebetulan ruangannya gue lagi di ruangan sempit nih. So, jadi gue belum bisa mempraktekkan nih servis. Yang kebetulan koknya lagi tidak ada. Nih. Ini ada servis forehand tinggi di caranya. Kemudian servis backhand. Ini cara seperti ini guys. Ada hand. Dan ini caranya. Nah, ini tanya. Kemudian lob. Lob ada beberapa. Lob merupakan pukulan jauh dengan hasil kok yang melambung. Nah, ada beberapa jenis lob, yaitu deep lob atau clear, kemudian attacking lob atau clear, kemudian dan overlap. Ini caranya menggunakan lob. Kemudian smash merupakan gerakan apapun dan gerakan dari smash yang lain. Tujuannya adalah untuk mematikan lawan secepatnya. Ini cara smash seperti ini. Kemudian ada drop shot. Drop shot merupakan jenis pukulan menuju ke lawan sedangkan mungkin dengan net. Nah, faktor yang mempengaruhinya adalah ini seperti ini. Gerakan yang cepat, posisi badan, pengaruh muncul. Nah, cara pengetesan seperti ini guys. Kemudian ada netting merupakan sebuah banyak di depan dan depan. Nah, berikut ini cara menggunakan netting. Jadi drive ini adalah untuk mendatar. Biasanya begini permainan ganda. Tujuannya adalah untuk menjadi lawan menyerang atau maksudnya memaksa lawan untuk melakukan sudahan. Nah, kemudian kita ke lapangan bulu tangkis. Nah, bulu tangkis ada beberapa garis nih. Itu garis di depan, sisi tengah, sisi samping, dan sisi belakang. Nah, setiap garis memiliki tepian 20 meter. Nah, warna pun harus sama dengan warna lapangan guys, sehingga gambar harus berbeda dengan warna lapangan. Maaf salah, sehingga gambar terlihat. Nah, lapangan ini berdasar sintetik tes. Nah, jangan melakukan yang keras agar pemain badminton tidak cedera. Mungkin ini sangat internasional lapangan bulu tangkis guys. Nah, panjangannya pada 40, lebarnya 60, jarak keseluruhan dan jarak dengan 60 meter, dan jarak sesunakan dengan 60 meter. Jarak sepanjang dengan kesenjangan 0,6 meter, tinggi tanah 9 meter, dan tingginya 9 meter. Nah, ada juga beberapa mini nih untuk anak usia di bawah 9 tahun. Ukurannya panjangnya 10,5 meter dan lebarnya 4,40 meter. Dan beberapa ukuran berbeda dalam bentuknya. Kemudian ada bulu tangkis untuk pantai tunggal. Nah, ini menggunakan garis lapangan sama bagian dalam serta garis menggunakan garis belakang bagian luar. Untuk partai ganda lebarnya menggunakan garis pada bagian samping, bajunya garis luar. Nah, rincian ukurannya seperti ini guys. Panjangnya 3,40, lebarnya 1,18, berbeda 5 servis itu 4,2 dan ini punya servis 2,9. Kemudian untuk partai ganda guys. Nah, untuk partai ganda garis lapangan sisi dalam sebentar pun sisi luar. Nah, rinciannya agak beda ya guys dari yang partai tunggal, tapi untuk panjang lidah pertemuannya sama guys, yaitu 13,40 meter. Nah, untuk yang partai ganda lebarnya 0,10 meter, panjang lidah pertemuan 0,96, kemudian
3,6 meter. Sarana-prasarannya raket. Raket dulunya terbuat dari kayu, guys. Kemudian sebetulnya berkembang sehingga untuknya kan zaman sekarang ini kita gunakan bahan dasar aluminium. Kemudian senar. Yang ini ya, senar. Nah, ini senar, guys. Nah, senar ketebalannya diukur diuntan dengan 0,3 IB. Kemudian kok atau shuttlecock. Nah, itu bolanya namanya shuttlecock, guys. Dibuat dari rangkaian bulu angsa membentuk tujuh terbuka. Kemudian sepatu. Nah, yang paling penting adalah sepatu, guys. Nah, sepatu bulu tangkis ini memang stol karet yang memiliki fungsi pengaman yang baik. Nah, kemudian juga di sisi yang bertambah sepatu fungsi sepatu harus dilakukan. Nah, ada dampak negatif di sepatunya, guys. Itu dari kepala dan juga kaki. Peraturan bulu tangkis. Ada cuma peraturan bulu tangkis nih, guys. Seperti pada peraturan yang lainnya lah. Ini peraturan bulu tangkis. Raketnya panjang maksimal 6 cm dan lebar 20 mm. Panjang kepala raketnya adalah 28 cm dan lebar 20 cm. Kayu atau aluminium dengan berat maksimal 150 gram. Kedua, kok ada 16 nilai bulu angsa yang diaturkan 9 meter 25 sampai 25 mm. Standar kok adalah berkisar antara 4,74 sampai 5,5 gram. Ingat tingginya antara 0,64 sampai 5 mm. Jumlah pemain tunggal 1 lawan 1, putra atau putri. Ganda satu tim dari 2 orang. Ganda campuran 1 lawan 1 masuk putri. Permainan cara mereka adalah melempar koin wasit. Tujuannya adalah untuk menentukan mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Perhitungan skor menggunakan sistem best of 3 alias pengumuman 2 babak. Permainan tangkis masuk sebanyak 3 babak. Apabila melakukan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak boleh dilakukan. Nah, untuk menang, setiap pemain harus melakukan poin sebanyak 21, guys. Nah, untuk 20-20 namanya atau dalam ini match point. Nah, pertandingan akan berlanjut sampai pada 2 poin meskipun lebih dari 21. Nah, pelanggarannya kok menyangkut di net, raketnya itu net. Pokok raket mati net. Kok saya pukul cedera sendiri. Saat servis juga baru dulu sebelum pukul. Saat menerima servis menginjak garis lapangan. Jatuh di lapangan atau mencelat bawah net. Pukul 2 kali. Dia menggunakan waktu pertandingan. Memang saya sengaja melakukan kompetisinya penjelasan seperti ini, guys. Nah, panjang lebar kan itu sebabnya saya tidak akan menjelaskan bagian ini. Nah, di Indonesia adalah International Badminton Federation atau singkat IBF. Nah, penjelasan seperti ini, guys. Nah, demikian video saya kali ini tentang bulu tangkis dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.